A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 37 sampai ayat 41. Yang yuriduna ayyakhruju minan nar, mereka menginginkan keluar dari neraka. Wa ma hum bikhariji minha, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang keluar, orang-orang yang dapat keluar dari neraka. Walahum, dan bagi mereka azabun mukim, azab yang kekal, azab yang selama-lamanya. Ayat ini masih melanjutkan ayat yang minggu lalu, ya, ayat yang ke-36, yaitu menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, ya kan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu liyamtadu bihi min ajabi yaumil qiyamah ma tuqbal minhum walau azabun alim. Ya, adapun orang-orang kafir, sungguhnya orang-orang kafir ini, seandainya mereka memilih segala apapun yang ada di bumi ditambah dengan sebanyak itu semuanya nih, mereka punya dunia nih, bumi ini punya dunia, punya emas berlian, satu bumi ditambah dengan bumi yang lain, tanah yang lain, untuk menebus diri mereka agar enggak diajab, disiksa, tidak disiksa di neraka. Tapi kata Allah, walahum azabun alim, mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Artinya tidak bisa ditebus dengan berapapun kekayaan yang mereka miliki. Jangankan triliunan, miliaran, triliunan, bilianan, satu bumi, satu dunia, bahkan ditambah dengan satu dunia lagi supaya tidak disiksa di neraka, tidak akan. Ya, nah barulah ayat 37 ini. Yuriduna aykhiru minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Ya, wa ma hum bikhairin minha, tapi mereka tidak dapat keluar dari neraka. Walahum azabun mukim, dan buat mereka azab yang kekal selama-lamanya. Jadi ayat ini, ya, walaupun mereka punya kekayaan yang banyak, kekuasaan yang tinggi, ingin keluar dari neraka, mereka tidak bisa keluar. Kullama aradu ayyakhru minha min ghammin uhidu fiha, dalam surah Al-Hajj ayat 22. Setiap kali mereka ingin keluar karena merasakan sakitnya di dalam neraka, ya, sampai terus menerus disiksa karena saking sakit-sakitnya, ya, kemudian mereka di dalam neraka itu disiksa, malaikat Jabaniyah memukul dengan apa, sesuatu yang sangat besar gitu, ya, mereka terjatuh dalam neraka, dan itu terjadi terus menerus, kekal selama-lamanya. Jadi orang di neraka itu pengennya cepat keluar dari neraka, tapi tidak bisa. Ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hamad bin Sulamah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu yu'ti birrajul min ahli nar fayaqulu ya ibna adam kaifa wajadta manjak. Seorang laki-laki dari kalangan ahli neraka di hadapannya, lalu dikatakan padanya, hai manusia, bagaimanakah rasanya tempat tinggalmu? Lalu orang yang ahli neraka menjawab, sangat buruk. Katakan lagi, apakah kamu mau menebus dirimu dengan emas penuh bumi? Iya, iya, tentu mau, wahai Allah. Maka Allah berfirman, ya kazzabta qad sa'altuka aqalla min zalika falam taf'al fa yu'maru bihi lan-nar. Kamu dusta, kamu bohong. Sungguh aku pernah meminta kepada yang lebih kecil dari itu, lalu kamu tidak melakukannya, maka diperintahkan untuk dimasukkan dalam neraka. Jadi waktu di dunia tuh mereka tidak mau taat, tidak mau menyembah Allah. Sekarang udah terlambat. Jadi kalau orang sudah di akhirat, Pak, sudah terlambat, tidak bisa balik lagi ke dunia.
Ayat ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Mereka menginginkan keluar dari neraka, tapi mereka tidak dapat keluar. Tidak dapat keluar. Aku tidak heran dengan segolongan manusia, tapi kau heran pada kalian, hai sahabat Muhammad. Kalian menduga bahwa Allah keluarkan mereka manusia dari neraka, padahal Allah sendiri telah berfirman, mereka tidak akan keluar dari neraka. Jadi sabarlah, sampai kabar sabarnya? Sampai yauholidina fiha, sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya orang yang didiksa dalam neraka. Ini ingat ucapan Donald Trump, kami akan menjadikan Gaza neraka. Apa yang terjadi? Allah kirimkan api dengan angin, dan neraka itu bukan di Gaza, tapi di mana? Di Amerika, LA, Los Angeles, California, yang sampai hari ini nggak bisa dipadamkan, Pak. Susah dipadamkan, terus menjalar terus, ya kan? Tapi anehnya beritanya cuma hanya beberapa orang yang meninggal. Padahal yang meninggal orang di Glodok saja tuh satu gedung 4 orang meninggal ya. Di Glodok Jakarta kan baru sebelum lama kebakaran tuh diskotik, ada diskotiknya, meninggal kan 4 orang. Ini satu Amerika, satu kota Los Angeles. Gak mungkin yang meninggal 25 orang ya. Iyalah itu. Nah itu dahsyat banget. Bahkan banyak video ada semacam binatang-binatang yang ngirim api begitu. Wallah alam, itu apa tuh ya? Mungkin semacam burung ababil kali ya. Wallah alam lah. Ketika Allah menghancurkan kota ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirimkan burung ababil kepada Abraha, ya kan, kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, hancur lebur. Nah kayak begitulah. Kalau orang sombong itu memang akhirnya diapain? Ya dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah ya itu. Tapi yang menarik adalah ada masjid di situ, ada juga yang Islam. Masjid utuh, nggak kebakar, aneh. Sekitarnya kebakar, masjid tidak. Nah itu harus jadi pelajaran kan. Nah aneh kan, sama dengan tsunami dulu kan. Tsunami menghancurkan rumah, tapi masjid utuh, tegak berdiri. Ya kan, itulah. Itu maksudnya apa? Itu jadi dakwah. Ya, harus jadi pelajaran buat kita. Kalau ingin selamat selalu ke masjid. Kalau ingin selamat dunia akhirat selalu berjamaah di masjid, di mushola, maka kita akan selamat. Allah. Jadi ayat 37 ini tentang kondisi orang kafir yang di neraka, yang ingin keluar dari neraka enggak mungkin, mustahil. Ya kan? Kemudian ayat 38. Hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan, Pak. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabna qala minallah. Ini temanya beda nih. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, faqtu aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Jazaa'an bima kasabna qala minallah, sebagai balasan apa-apa yang mereka lakukan. Nakala minallah, hukuman yang menghinakan dari Allah. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, dipotong tangannya. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, tuh maka Allah. Nah ini ayat menjelaskan hukuman pidana bagi maling, bagi begal, bagi pencuri garong, bagi perampok, bagi perompak, bagi koruptor. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa sangat jelas, Pak, pencuri laki-laki, pencuri wanita, faqtu aydihuma, potong keduanya. Potong keduanya. Nah dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ayyamini kullu minuma minal quni wa batin sina annal ladzi yaqtau bihi rub'ud dinari fasaidan.
yaitu ketika mencurinya itu dipotongnya nggak sampai semuanya Pak, segininya ini pergelangannya, segininya dipotong, ini segininya. Iya, nggak semuanya dipotong, ya kan, dipotong. Jadi kalau dia masih mengulangi lagi, tangan kanannya dipotong, masih mencuri lagi kaki kirinya, masih mencuri lagi tangan kirinya, masih mencuri kaki kanannya. Jadi disilang juga. Mencuri sekali potong tangan kanan, mencuri 2 kali potong kaki kiri, disilang. Mencuri 3 kali potong tangan kiri, mencuri 4 kali potong kaki kanan. Itu tuh caranya. Itu cara, dan ini jelas dalam Al-Quran. Potong tangan, ya, potong tangan. Kalau di Indonesia potong tahanan. Orang 300 triliun, ya kan, ya, hanya cuma berapa, 6,5 tahun. Ya Allah, itu Indonesia. Harusnya bukan potong tangan, ya, bukan potong tahanan, berapa, potong lehernya, karena mencurinya banyak. Nah, dijelaskan berapa ketentuan mencuri itu, ketentuannya berapa. Jadi nggak asal cuma mencuri duit 10.000 potong tangan, enggak Pak. Jadi ada ketentuannya. Walaupun dalam mazhab Zahiri itu memang setiap mencuri potong tangan, ya kan. Tuh. Nah, ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Malik 3 keping uang perak, ya. Kemudian menurut imam yang lain gitu misalnya, itu mencuri itu yaitu di 12 dirham, 12 dirham, ya, 12 dirham. Menurut mazhab Hanafi 3 dirham. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Jadi ini apa namanya? Nah, kalau dirupiahkan memang susah ya. Ini kan untuk apa namanya? Itu apa, angka-angka di zaman itu ya. Minimal 1 ekor kambing lah kira-kira begitu. Kalau di ke binatang itu sekitar 1 ekor kambing. Sekarang harga kambing berapa? 3 juta. Nah, kalau orang mencuri 3 juta, maka potong tangan kanannya. Ya kan, kalau mencurinya motor berapa juta itu? Wah, 20 juta kan misalnya. Itu potong, udah berhak dipotong tangan. Tetapi harus diingat, ini hukuman pidana Islam, hukum syariah ini Pak. Kalau yang melaksanakan itu pemerintah, kita nggak mungkin. Jadi jangan gara-gara kita baca ayat ini, yang baca ayat Al-Maidah ayat 38, ada orang mencuri maling langsung potong tangan. Kita yang dipenjara nanti oleh polisi. Kamu kok langsung potong tangan? Nah, ini ayatnya. Kalau begitu. Jadi ayat ini berlaku untuk pemerintah, bukan untuk kita. Orang awam nggak bisa menentukan. Jadi lewat pengadilan, dan udah undang-undangnya Indonesia belum punya. Hukum pidana Islam di Indonesia belum ada hukum potong tangan, belum ada potong apa namanya, potong leher. Orang yang membunuh dipotong lehernya belum ada, ya kan? Nggak ada. Ya, karena apa? Karena hukum Indonesia ini masih memakai hukum buatan Belanda, penjajah negeri ini. Itu masih. Jadi belum ada hukum syariat. Yang baru hukum masalah pernikahan, masalah warisan, itu baru. Tapi kalau hukum pidana belum sampai hari ini belum. Ya, inilah perjuangan orang-orang yang di sana, di DPR, di MPR, itu perjuangannya. Tapi nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Ayatnya udah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi tidak mau menentukan. Itu karena memang begitulah keadaan. Ya. Kalau di Saudi itu begitu Pak. Di Arab Saudi itu orang yang mencuri, jadi kalau ada pengemis tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tangannya, nah itu berarti dulunya dia dipotong tangan karena dia mencuri dulunya, makanya jadi pengemis akhirnya. Gitu kan. Nauzubillah. Nah, itu ya. Jadi mencuri laki-laki, mencuri perempuan harus dipotong tangan. Tetapi kalau misalnya
Paman taba, siapa orang yang bertaubat, mimba dizulmihi, setelah melakukan kezuliman, setelah dia mencuri, ya kan, wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, sungguhnya Allah maha menerima taubat, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang mencuri, ya kan, di sidang, nggak langsung potong tangan, di sidang dulu. Kenapa kamu mencuri? Anak saya belum makan, sudah seminggu nggak makan, nggak ada yang bisa dimakan, terpaksa saya mencuri. Nah, ini beda, Pak. Kalau terpaksa mencuri ya karena kebutuhan mendesak, nggak jadi itu hukuman. Itu makanya dia bertaubat kepada Allah dan Allah ampuni dosanya. Jadi nggak ujuk-ujuk orang mencuri potong tangan tanpa lewat persidangan. Harus lewat persidangan, ditentukan oleh hakim, dan itu pun harus ada kejelasan kenapa mencuri itu. Tapi kalau mencurinya miliaran, triliunan, itu bukan karena lapar, itu Bapak. Nggak mungkin. Kenapa ente mencuri 300 triliun? Saya lapar, Pak, nggak makan 3 hari. Nggak mungkin lah. Allah Akbar. 300 triliun nggak makan, makan nasi uduk berapa banyak gitu. Astagfirullah. Jadi nggak mungkin, Pak, ya. Jadi hukuman itu, ya, kalau misalnya yang kita miris itu kadang-kadang ya nenek-nenek mencuri, ya kan, karena makan gitu ya, karena susah dihukum gitu kan, ada ketidakadilan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi begitu ya. Jadi ayat ini menunjukkan kalau misalnya dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya, ya, dan itu pun dengan ada kejelasan mencurinya karena apa. Itu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yang belum lama terjadi itu, berapa bulan yang lalu, ada pimpinan pesantren di penjara karena dia menghukum santrinya yang mencuri. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kiainya ditangkap sama polisi, di penjara berapa bulan tuh, ya Allah Akbar. Terus saya lupa cerita kemarin tuh, akhirnya dengan lobby ya bahwa ini nggak ada nggak ada kesalahan yang dilakukan kiai, dikeluarkan, lalu dapat hadiah umroh dari Ustadz Lancip tuh. Itu dah hadiah umrah. Ya, di mana? Cianjur ya? Oh, ya Cianjur ya kan. Ya, dia menghukum santrinya karena mencuri kan? Iya, malah dia yang dihukum. Itulah yang terjadi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah tuh maha mengampun lagi maha penyayang. Kalau dia mencuri karena lapar, karena susah, itu tidak ada hukuman potong tangan, dan itu dibuktikan, ya Pak ya. Bahkan Rasulullah SAW, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan sendiri yang memotong tangannya. Jadi hukum ini harus adil. Kemudian ayat 40, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah pemilik kerajaan, kekuasaan langit dan bumi? Nah, kita diingatkan di ayat 40 ini, bentuknya pertanyaan istifham. Kalau dalam tafsir Jalalain, istifhamu fi litakrir, istifham pertanyaan untuk pengukuhan. Ini bentuknya pertanyaan, tapi untuk mengukuhkan, membenarkan bahwasanya Allah lah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Allah lah, ya. Ya, Allah lah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Yu'azibu may yasha wa yaghfir liman yasha. Dia memberikan azab kepada orang yang dia kehendaki, dan dia Allah mengampuni dosa orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, mudah bagi Allah mengampuni dosa seseorang. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah untuk mengazab seseorang.
Kenapa? Karena Allah lah penguasa, yang pemilik langit dan bumi ini. Maka jangan sampai nantangin Allah, jangan sombong. Kalau nantangin coba lihat, ya kan? Itu yang perempuan tuh dulu ada yang ngomong kan, nantangin Allah kan, yang cewek itu kan siapa namanya tuh, Dewi apa gitu, yang akhirnya sekarang sakit, sakaratul maut berat tuh. Nah itu kan, iya kan, siapa namanya, apa tuh ya? Nah itu kan aneh kan, ada aja. Auzubillahi min zalik. Jadi Pak, ayat ini menegaskan kita harus yakin benar Allah itu penguasa, ya Allah itu pemilik langit dan bumi. Makanya dalam surah Al-Fatihah, An-Nas, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, penguasa hari kemudian, ya Raja, ya penguasa manusia, penguasa langit dan bumi. Ya, dialah Allah yang mengazab, menyiksa siapa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang berkuasa untuk mengampuni seseorang. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini ayat yang ke-40. Ya rahimakumullah. Kemudian ayat ke-41, ayat terakhir ya, cuma panjang ayat terakhir ini, ya kan, separuh dari yang di atas, ya separuh dipanjang. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ini panggilan kepada Nabi Muhammad, itu ya ayyuhar rasul, maksudnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazulkal ladzina sayna fil kufri, janganlah membuat kamu bersedih kepada orang-orang yusairiuna fil kufri, yang menampakkan kekufurannya, menampakkan kekafirannya. Jangan bersedih. Minallazina, dari orang-orang, qalu, yang mereka berkata, amanna, kami beriman, bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, tapi tidak beriman hati mereka. Jangan bersedih, ini orang munafik. Jadi ada dulu di zaman Rasulullah SAW, ada orang kafir Pak yang menampakkan kefakiran, mulutnya sih ngomong. Mulutnya ngomong apa? Kami beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, tetapi mereka hatinya tidak beriman, hatinya tidak beriman. Jadi cuma mulutnya doang. Makanya ayat ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan bersedih ketika melihat ada orang yang seperti ini Pak. Orang-orang yang menampakkan kekufuran, ya, dan mereka ngomongnya beriman tapi hatinya tidak beriman. Jangan bersedih Nabi Muhammad, jangan bersedih ketika melihat orang seperti itu. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa minal ladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang beragama Yahudi. Orang Yahudi itu artinya orang yang apa namanya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir gitu. Karena dia pengen nabi itu dari keturunannya, dari Bani Israel, orang Yahudi itu. Yang sekarang tuh Yahudi ya Israel, Amerika itu Yahudi Pak. Itu Amerika itu sama aja. Sama'una lil kazib, sama'una lil qaumin akharin lam ya'tuk. Sama'una, ada orang-orang yang suka mendengar, lil kazib, berita-berita bohong, berita-berita hoak ya. Sama'una lil qaumin akharin, adalah mereka suka mendengar cerita-cerita bohong, li qaumin akharin, dari kaum yang lain, lam ya'tuk, yang belum pernah mereka datang kepadamu ya Muhammad. Jadi ayat ini ya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sampai bersedih ketika melihat orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kafir, yang menampakkan kekafiran, orang-orang yang mulutnya ngomong beriman tapi hatinya kafir. Jangan bersedih, ya kan, hatinya kotor dari iman yang melihat orang-orang begini. Dan juga dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang apa namanya,
seperti Amerika sekarang itu, Israel, yang mereka ini suka mendengar berita-berita bohong. Berita-berita bohong itu berita-berita yang dibuat oleh pimpinan agama mereka sendiri. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab Taurat mereka rubah, ditambah, dikurangi, bahkan diganti. Nah itu. Jadi mereka itu kadang begitu, suka mendengar berita-berita bohong, suka mendengar nasihat-nasihat dari pimpinan agama mereka sendiri, padahal itu bohong. Itu sama'una lil kadzib, sama'una liqaumin akharin, dan juga suka mendengar berita-berita bohong dari kaum yang lain. Dari siapa kaum yang lain? Dari kaum-kaum yang terdahulu. Itu bohong tuh, nggak mungkin tuh, nggak ada itu. Muhammad itu bukan nabi terakhir. Muhammad itu orang budak, orang Mekah. Lam ya'tub, yang belum pernah mereka datang kepadamu. Yuharrifunal kalimah, mereka mengganti, mengubah kalimat-kalimat mim ba'di mawadi, dari yang sudah ditentukan tempat-tempatnya. Jadi mereka ini kerjaannya Pak, ada dulu para pendeta pemimpin agama itu merubah Taurat, dirubah-rubah, diganti-ganti, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang benar-benar ditambah, dirubah-rubah. Makanya jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang Yahudi, terkecoh dengan orang-orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub itu Yahudi, ad-dallin itu orang Nasrani. Jangan terkecoh, wah Ustadz dia mau orang kaya, jabatannya tertinggi, setiap tahun uangnya berlimpah. Nah, jangan terkecoh, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah kekuatan, jangan bersedih ketika melihat orang begini gitu, orang-orang Yahudi yang mereka percaya dengan pendetanya, padahal pendeta itu merubah Taurat. Yaquluna, mereka berkata, in utitum haja, jika diberikan kepada kalian ini kitab, apa ujung, maka ambillah, terimalah. Kalau dikasih, terima, pelajari, benar gak itu kitab Tauratnya diturunkan kepada Nabi Musa. Wa illam tu'tauhu fahzaru, dan jika tidak diberikan kitab itu, fahzaru, hati-hatilah, hati-hatilah ya kepada orang yang begini. Di antaranya Pak, ayat tentang rajam, ya kan? Ayat tentang rajam mereka ganti dengan yang lain. Rajam itu ada hukuman bagi orang pezinah yang sudah menikah, hukumannya tuh, hukumannya sampai mati. Dulu ada ayat di Taurat tapi dirubah, diganti. Nah itu makanya jangan sampai kita ini terkecoh dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wa maidillahu fitnatahu, siapa yang Allah menghendaki fitnatahu maka ia mengujinya. Falan tamlika lahu minallahi syai'a, maka tidak akan kamu mampu untuknya ya minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, yaitu bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Jadi mereka itu orang Yahudi itu merubah ayat-ayat Allah, menambah-nambah, bahkan mengurang-urangi ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu Pak, kitab yang sudah dirubah, tak ada lagi isi yang benar. Sama dengan kitab Injil yang dibaca oleh Kristen, itu juga dirubah isinya, jadi nggak ada yang benar. Ada juga tapi hanya sedikit, karena banyakkan sudah dirubah, ditambah, dikurangi, bahkan diganti. Nah itu. Nah ini ya kan, ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, mereka itulah orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk Allah mensucikan hati-hati mereka. Allah tidak mendaki orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang ini munafik, karena kerjaannya suka ngubah-ngubah ayat, kerjaannya suka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, boleh dengan yang tidak boleh, dirubah-rubah Pak.
ini halal ini haram nggak jelas, halalnya nggak jelas, haramnya dirubah-rubah. Inilah makanya kalau menemukan orang begini kita harus hati-hati ya. Kalau pendetanya begitu apalagi umatnya, ya kan? Hati-hati dengan orang Yahudi, hati-hati dengan orang Nasrani. Lahum fid dunya hijjun, bagi mereka nih orang-orang seperti itu Pak, orang kafir itu adalah hijjun fid dunya, hina di dunia ini. Ustadz dia itu mobilnya banyak, uangnya berlimpah-limpah, ya kan? Mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya cantik memikat, bahkan jumlahnya 4 ya. Jangan terpukau dengan kehidupan mereka, jangan terpukau dengan kehidupan orang-orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang-orang kafir, jangan ya. Kenapa? Dihinakan oleh Allah, banyak hartanya tapi hina. Walau fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat pedih. Di dunia dihinakan, di akhirat mendapatkan azab yang sangat pedih. Makanya hati-hati kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nasrani itu Kristen, kalau Yahudi itu orang Yahudi ya Pak ya. Jangan mudah terkecoh walaupun dia kaya, walaupun dia terkenal, walaupun dia hebat, jangan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, maksudnya juga disampaikan kepada kita umatnya. Jadi kalau nanti kita di jalan di mana ketemu dengan orang-orang Kristen, dengan orang Yahudi, jangan mudah terpengaruh, terprovokasi. Oh ini mah toleransi, kita saling menghormati. Ya, hati-hati di kalimat toleransi dimanfaatkan jadi dagangan ya, padahal mereka memang cuma untuk menghancurkan Islam. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca kita bisa mengambil ibrah, belajar. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-42.